Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu kembali pada sore hari ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Alhamdulillah, kita telah selesai dari pelajaran yang ke-13. Insyaallah taala pada pertemuan kali ini kita akan menyebutkan beberapa pembahasan-pembahasan yang belum kita sebutkan atau pembahasan-pembahasan yang menyempurnakan pelajaran kita yang sebelumnya. Yang pertama yang akan kita bahas, disiapkan buku tulis atau tempat untuk menulis ya. Pembahasan yang pertama adalah pembahasan tentang istilah-istilah untuk jamak. Istilah-istilah untuk jamak. Kita kan sudah mempelajari jamak ya. Ada al-mudarrisuna, ada al-muslimuna, ada ummahat, ada tullab dan yang semisalnya. Sudah? Istilah-istilah untuk jamak. Di dalam bahasa Arab jamak itu terbagi menjadi 3. Di dalam bahasa Arab jamak itu terbagi menjadi 3. Jamak itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, jamak mudzakkar salim. Yang pertama, jamak mudzakkar salim. Yaitu jamak yang berakhiran waw dan nun. Jamak yang berakhiran waw dan nun. Contoh, muslimuna. Contoh, muslimuna. Muhandisuna. Sudah? Lah, jamak yang seperti ini, jamak yang diakhiri waw dengan nun di belakangnya, itu di dalam bahasa Arab dikenal dengan nama atau istilah jamak mudzakkar salim. Ya, jamak mudzakkar salim. Sudah Pak Tio? Jadi kan ada kan jamak-jamak yang kita lewati lafadznya seperti itu. Lah, di dalam pengistilahan, di dalam ilmu bahasa Arab itu dikenal dengan nama jamak mudzakkar salim. Kemudian yang kedua, jamak muannats salim. Yang kedua, jamak muannats
salim. Sudah, jamak muannas salim yaitu jamak yang diakhiri dengan alif dan ta. Jamak yang diakhiri dengan alif dan ta. Ta-nya tak terbuka ya, bukan tak bunder. Jamak yang diakhiri dengan alif dan ta. Jadi ta itu kan ada ta marbutoh yang mundur begini, ada ta yang terbuka begini. Lah ta yang dimaksud ini ta yang terbuka. Sudah ya? Lah, contohnya muslimatun. Contohnya muslimatun. Muslimatun, talibatun, taib. Jamak yang seperti itu dikenal di dalam ilmu bahasa Arab dengan nama jamak muannas salim. Perbedaan kan tolong dibedakan ciri-cirinya ya. Kalau berakhiran waw dan nun namanya apa tadi? Mudzakkar salim. Kalau berakhiran alif dan ta muannas salim. Sudah? Yang ketiga, yang terakhir, jamak taksir. Jamak taksir. Yaitu Anda menggunakan bahasa yang gampang aja. Jamak taksir yaitu jamak atau yaitu suatu kata yang dianggap jamak. Jamak taksir yaitu suatu kata yang dianggap jamak yang tidak memiliki ciri khas tertentu. Yang tidak memiliki ciri khas tertentu. Kalau tadi kan jamak muannas salim, mudzakkar salim punya ciri khas. Lah, ini dia dianggap jamak tapi tidak memiliki ciri khas tertentu. Contohnya apa, Bu Sri? Tullabun, jamak kan? Tullabun dia jamak, tapi dia tidak memiliki ciri khas seperti jamak mudzakkar salim, tidak memiliki ciri khas seperti jamak muannas salim, maka dia masuk dalam kategori jamak taksir. Jadi untuk menentukannya nanti tinggal dilihat. Ya, tinggal dilihat ada nggak tanda tertentu, ciri khas tertentu pada kata jamak ini. Kalau ada, maka dilihat cirinya seperti apa. Kalau cirinya waw dan nun, maka dia masuk mudzakkar salim. Kalau alif dan ta, muannas salim. Kok nggak ada cirinya, taksir. Ya, nggak ada cirinya taksir. Apalagi contoh yang lain taksir, Pak Tio? Abna'u. Nah, banyak. Abna'u, aghniya'u. Begitu ya? Banyak sekali. Sudah, coba kita cek latihan jenengan yang kita sudah kerjakan. Kita tentukan di situ jamaknya mudzakkar salim, muannas salim atau jamak taksir ya. Tadi yang pertama al-fata fityatun.
Bu Lutfi, jamak apa itu fityah? Fityatun. Jamak apa? C, belakangnya ada alif dan ta enggak? Jamak taksir ya. Jangan terkacau dengan tak marbutah di belakang ya. Selama dia enggak ada alifnya dan taknya itu dua-dua harus ada, maka dia jamak taksir. Terus Bu Sri, mudarrisuna. Jamak apa? Mudzakkar salim. Terus Pak Tio nomor 3 al-fatayatu. Jamak apa? Mu'anas salim. Pak Anto, banatun. Jamak apa? Mu'anas salim. Pak Evan, atibba'u. Jamak apa? Jamak taksir. Lanjut. Bu Lutfi nomor 4 at-tullabu. Jamak apa? Taksir. Nomor 5 Bu Sri al-muhandisuna. Terus masih nomor 5 Pak Tio muslimuna. Mudzakkar salim. Nomor 6 Pak Evan al-mar'atu jamaknya apa Pak? Al-mar'atu Nisa. Ya Pak ya. Al-mar'ah jamaknya nisa. Jamak apa itu Pak? Jamak taksir. Mumarridatun. Pak Anto? Mumarridatun. Mu'anas salim. Masih di situ tabibatun. Bu Lutfi. Mu'anas salim. Nomor 7 Bu Sri al-auladu. Jamak taksir. Masih nomor 7 Pak Tio at-tiwalu. Jamak taksir. Nomor 8 al-fatayatu. Pak Anto. Jamak taksir. Jamak taksir. As-sigharu. Pak Evan. Jamak taksir. Akhwatu. Bu Lutfi. Mu'anas salim. Ummahatu. Bu Sri. Ummun, ummahat. Mu'anas salim. At-talibatu. Pak Tio. Mu'anas salim. Nomor 10 Pak Anto, ar-rijalu. Jamak taksir. Jamak taksir. Tujarun. Pak Evan. Taksir. Bu Lutfi kibarun. Jamak taksir. Ahsan. Sudah ya. Jadi kita bisa membedakan. Cuman di sini Ana nggak menyebutkan jamak taksir harus bagaimana, nggak menyebutkan. Ana cuman pingin antum tahu, oh jamak ini namanya ini, gitu aja. Adapun kata yang dibentuk bagaimana, ketentuannya bagaimana, Ana nggak menyampaikan karena belum waktunya, gitu ya. Kalau dipaksakan takutnya bah, ya berilmu sebelum waktunya kan susah nih. Pemaksaan ini kehendak nggak boleh ya. Jadi dilihat waktunya karena belum. Paling tidak ketika kita lihat kalimat jamak tahu, oh ini masuk jamak ini, oh ini masuk jamak itu, sudah bisa dibedakan. Karena dahulu kala dulu ketika Anda belajar, pertama kali belajar itu sama guru nggak dikasih tahu nama jamaknya. Pas Anda masih di rumah itu dekat rumah, pondok dekat rumah, pokoknya bentuk seperti itu tuh jamak. Nggak dikasih tahu apa itu jamak mudzakkar salim, apa itu nama jamak muannas salim, taksir nggak tahu. Pokoknya jamak. Pas anak ke Jawa, belajar di Jawa, ditanyai sama guru. Ayah ya, sebutkan contoh jamak muannas salim. Anak toleh. Jamak muannas salim. Kok ono istilah jamak muannas salim? Saya ngerti kukur jamak ngono to. Kok ana jamak muannas salim? Anak nggak tahu, Ustaz. Terus sama saja dicontohkan muslimatun, itu jamak muannas salim toh namanya. Ya akhirnya ngerti, oh istilahnya jamak muannas salim, gitu ya. Karena memang terkadang ketika kita sampaikan istilah jamak muannas salim, jamak ini itu masih bingung. Dan sebenarnya pembahasan kita tentang jamak ini coba dikembalikan kitabnya
di halaman 70. Ya, di halaman 70. Awal kali kita dikenalkan tentang jamak-jamak. Ini ya, halaman 70. Ada nggak dapat? Ya. Awalnya kan dari halaman 69. Dari halaman 69 sampai 70. Itu kan kita mulai dikenalkan dengan istilah jamak. Dari mulai tullabun sampai apa? Muslimuna. Cuman pada waktu itu anak nggak singgung penamaannya. Pokoknya itu jamak begitu. Karena kalau di sana waktu itu anak jelaskan tambah apa? Bingung. Udah suruh ngafalkan jamaknya, ya ditambah lagi dengan istilah-istilahnya. Kemudian bisa dilihat lagi setelahnya halaman 74. Halaman 74. Dapat? Di situ kita dikenalkan dengan banatun, tolibatun. Jamak apa ini? Jamak muannas salim. Gitu ya. Kemudian zaujatun, akhwatun, fatayatun. Cuman sama pada waktu itu belum juga anak singgung istilah tersebut. Karena memang anak tunggu selesai dulu baru kita sebutkan istilah-istilah jamaknya. Biar kenal dulu baru ya kita jelaskan dan kita sebutkan istilah-istilahnya. Baik, sudah ya. Ada yang ditanyakan tentang jamak ini? Dan jamak cuma 3 ini ya, nggak ada lagi yang lain. Jamak cuma 3 ini. Jadi kalau misalkan orang mengatakan buat jamak kalimat tersebut, ya tinggal dilihat jamak yang kita lewati mana? Jamak mudzakkar salim, muannats salim, atau jamak taksir. Sudah? Ada yang ditanyakan Pak Tio? Monggo. Jamak yang pakai tak marbutoh. Jamak pakai tak marbut. Kalimat tersebut jamak, Bu. Oh, kata kalimat tersebut. Baik. Ini pertanyaannya jadi pertanyaan tingkatan lanjutan ya. Pertingkatan lanjutan ini. Jadi nanti gini, kalau untuk mudzakkar muannas, setiap kalimat jamak dihukumi muannas. Gitu ya. Terlebih lagi ketika jamak tersebut jamak yang tidak berakal atau terbentuk dari kata yang muannas. Sudah? Hukum muannas. Tapi untuk saat ini, nanti ini skip dulu ya. Untuk saat ini, untuk menentukan dia mudzakkar atau muannas, Bu Sri, dilihat kata mufradnya, Bu. Dilihat kata mufradnya, kata tunggalnya. Untuk saat ini ya. Untuk menentukan jamak ini mudzakkar atau muannas, biar kita nggak lanjutan dulu, kita turun dulu lagi kembali ya ke level 1. Untuk menentukan jamak ini muannas atau mudzakkar, kita kembalikan ke kata dasarnya atau kata tunggalnya. Seperti fityatun, kata dasarnya atau kata tunggalnya apa, Bu? Fatan. Fatan mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Maka kita hukumi fityah juga mudzakkar. Untuk saat ini ya, kita hukumi juga mudzakkar. Ada lagi? Pak Evan mau nanya, tapi takut tingkatan lanjut. Dari seluruh kata dari bahasa Arab itu apa bisa semuanya bisa dibuat jamak? Belum tentu itu. Apa kata tertentu? Baik, pertanyaannya ini, kalau kita lihat kan bahasa Arab itu banyak itu kalimat bahasa Arab. Apakah semua kalimat bahasa Arab itu bisa dijamakkan? Kan gitu Pak ya. Kalau secara teori harusnya bisa. Ya, harusnya bisa. Cuman ada beberapa jamak yang memang bisa dibuat dan ada beberapa jamak yang harus didengar. Seperti jamak taksir itu nggak bisa buat-buat sendiri. Harus dihafal. Beda sama jamak muannas salim dan muannas salim dan mudzakkar
salim. Kan enak, tinggal nambahi waw, nun atau alif dan ta. Ya. Sedangkan jamak taksir nggak bisa dibuat-buat. Harus dihafal atau lihat di mana? Di kamus. Ya, harus lihat, nggak bisa buat-buat sendiri. Misalkan dapat kata maktabun. Maktabun, kemudian dijamakkan dengan jamak, ini nggak bisa. Terus caranya gimana? Mana yang kita dahulukan untuk jamak-jamak ini? Kata mereka, yang pertama cari dulu jamak taksir. Kalau nggak ada, baru beralih ke jamak yang lain. Begitu ya. Jadi untuk ringkasan jawaban dari pertanyaan Pak Anto, bisa nggak? Jawabannya Bisa. bisa. Ya, cuman semua butuh proses, Pak. Masuk lagi nanti ini jamak apa ini. Baik, lanjut. Pembahasan selanjutnya masih menyempurnakan pembahasan yang sebelumnya. Ana akan membuat kesimpulan tentang domir maupun isim isyarah. Tentang domir maupun isim isyarah. Perhatikan papan tulis ya. Loh. Yang pertama kita bahas adalah isim isyarah dulu. Isim isyarah. Sudah? Isim isyarah ini kita buat atasnya 2. Mufrad sama jamak. Ya, mufrad sama jamak. Kemudian kita buat lagi di sebelah sini juga menjadi 2. Qorib sama ba'id. Sudah, qorib sama ba'id. Tergambar nggak Pak? Ya. Kemudian di qorib sama ba'id, kolomnya ini nanti antum buat sendiri ya, yang lebih bagus. Kita bagi lagi menjadi 2. Mudzakkar, muannas. Mudzakkar, muannas. Baik. Isim isyarah qarib mudzakkar. Apa Bu Sri? Qarib mudzakkar? Hadza. Oke. Qarib muannas? Hadhihi. Sudah. Jamaknya? Dzalika. Sama ya, antar mudzakkar muannas sama. Jamaknya haula'i. Oke. Bu Lutfi, ba'id mudzakkar. Ba'id mudzakkar dzalika. Ba'id muannas tilka. Jamaknya ulaika. Ya, jamaknya ulaika. Sudah. Ini kesimpulan dari apa? Isim isyarah. Di foto aja Pak Evan. Kemudian nanti di-share di grup, soalnya papan tulis kalau kemari. Bu Sri kelihatan nggak kalau anak nulis sebelah sini? Masih kelihatan? Oke. Jadi anak tulis lagi sebelah sini. Hah?
Kiri sih. Butuh dipotong nggak? Sini nggak mengganggu ini rekaman. Sudah? Oh sudah tuh Pak Evan. Sudah. Selanjutnya adalah kata ganti. Selanjutnya adalah kata ganti. Kalau sampai sini kelihatan nggak Bu Sri? Nggak kelihatan ya, sudah hapus jadi ya? Ya, dihapus ya. Sudah ya, dihapus ya, nanti bisa dilihat, dikirim ke grup nanti insya Allah. Untuk kata ganti ini, Ana akan buatkan dua bentuknya ya. Bentuk ketika sendirian maupun bentuk ketika dia bersambung dengan kata yang lain. Karena domir itu ada kalanya dia berdiri sendiri. Oh, lihat udah gelap banget ini. Iya, terpendam kan. Anaknya sudah lewat waktunya, belum nyelim. Tapi ya, untuk apa namanya? Untuk kata ganti ini, Ana akan sebutkan dua bentuk dari kata ganti itu. Kata ganti yang berdiri sendiri maupun kata ganti yang bersambung dengan kata yang lain. Baik, kita buat lagi ad-dhamir. Ad-dhamir itu kata ganti ya, sama. Kalau sini masih kelihatan kan? Baik. Kita buat sama seperti tadi. Kita buat bagi dua, mufrad dan jamak. Kata ganti juga sama, ada mufrad, ada jamak. Kemudian di sebelah sininya kita bagi lagi menjadi 3 bagian. Ya, kita bagi menjadi 3 bagian. Kita naikkan aja biar nggak terlalu banyak. Satu, 2, 3. Udah ya. Yang pertama namanya al-mutakallim. Al-mutakallim atau bisa dibilang kata ganti untuk orang pertama. Ya, pertama al-mutakallim. Mutakallim. Kata ganti untuk orang pertama. Kata ganti untuk orang pertama, ya, ada yang mufrad, demikian pula ada yang jamak. Ada yang mufrad, demikian pula ada yang jamak. Yang mufrad adalah ana. Apa arti ana? Saya. Atau bentuk yang kedua adalah iya begini. Seperti kitabi. Ya, kan itu kan kitab plus ana, jadi kitabi. Kemudian jamaknya adalah nahnu. Walaupun ini belum sampai, insya Allah nanti di pelajaran ke-14 ada nahnu. Artinya kami. Kalau ana saya, kalau nahnu kami.
Bentuk lainnya di dalam kalimat adalah begini. Nah, kitab kami jadi bahasa Arabnya Pak, kita Ya buna. buna. Jadi ya kita buna. Taib, masuk yang kedua. Ya, masuk yang kedua. Oh, kelupaan. Pantesan kok ada yang kurang apa ini? Ya, ada yang kurang ternyata Pak Evan. Pak Evan diem aja Pak Evan. Apa yang kurang Bu Lutfi? Kakinya sakit itu. Ah, betul. Benar kan? Ada yang kurang. Kita masukkan di dalam sini nih. Ya. Sudah? Al-mudzakkar sama al-muannas. Taib. Untuk yang mutakalim, mudzakkar sama muannas sama aja, yaitu apa? Ana atau begini. Sama. Mudzakkar muannasnya sama. Oh, tambah banyak ya Pak Evan. Orang semakin belajar itu tambah pusing Pak. Kalau antum tambah belajar kok nggak pusing? Nah, dipertanyakan Pak, belajar nggak ini? Ini lagi kan sabar kita. Yang kedua adalah al-mukhatab. Al-mukhatabu, yaitu orang yang kedua yang diajak bicara. Jadi ada namanya mukhatab, yaitu orang yang diajak bicara. Orang yang diajak bicara, mufrad mudzakkar. Apa Bu Lutfi? Oh. Ka. Anta. Anti. Kalau bentuk lainnya anta, ka, anti, ki, gitu ya. Jamaknya untuk mukhatab ada, nah belum sampai ini, tapi kita tulis saja. Antum sama tunna. Antum sama tunna. Ya, antum sama antunna. Bentuk lainnya kalau antum jadinya apa? Kum. Jadinya kum. Misalkan kitab kalian, jadinya apa? Kitabukum. Rob kalian, Robbukum, gitu ya. Rumah kalian, baitukum. Kalau ini untuk antunna, bentuknya ketika bergabung dengan yang lain adalah kunna. Baitukunna. Ya, baitukunna. Sudah. Kemudian yang ketiga, adalah al-ghaib atau al-ghaibah, yaitu orang yang ketiga, orang yang dibicarakan. Yang mudzakkar adalah huwa. Yang muannas hiya. Huwa bentuk lainnya apa? Hu. Huwa hu. Kalau hiya ha. Yang jamak hum sama hunna. Ini bentuk lainnya juga sama ya. Hum sama hunna. Ini bentuk lainnya sama di satu bentuk. Sudah satu bentuk. Lah, inilah bentuk-bentuk apa? Pembahasan tentang
Domir kata ganti secara menyeluruh begini. Hanya saja untuk ini nanti di pelajaran berapa? Pada pelajaran 14. Ya, pada pelajaran 14. Kalau yang ini sudah kita lewati di pelajaran 13 ya. Ya, abuhum, ya ikhwatuhum. Ya, baik. Nah, ini secara keseluruhan bentuk-bentuk dhamir. Ada yang mufrad, ada yang jamak, ada yang mudzakkar dan muannats. Ya, ini cuma sekedar tulisan. Lebih gampang prakteknya, memang Mbak. Teori memang banyak sekali bentuknya. Nanti secara praktek lebih gampang, insya Allah. Insya Allah Pak, semua itu butuh insya Allah. Nggak bisa kita pastikan kan ya. Pak Evan ini kisah. Tapi ini beberapa pembahasan yang kita tambahkan atau kita sempurnakan dari pembahasan yang sebelumnya. Jadi yang pertama tadi berkaitan tentang istilah-istilah jamak. Kemudian yang kedua tadi masalah jamak apa? Isim isyarat dengan segala macam bentuknya. Kemudian yang ketiga adalah kata ganti dengan segala macam bentuknya. Dia. Jamak yang pakai tanwin atau enggak? Kenapa Pak? Baik, kemarin di pelajaran ini Pak, di pelajaran ke-13 halaman 80 ya. Sudah kita jelaskan di sana. Kalau dia berakhiran alif dan hamzah, maka tidak boleh ditanwin selama huruf sebelumnya lebih daripada 4, lebih daripada 3. Lebih daripada 3. Keluar daripadanya abaun. Coba uzara berapa Pak? Banyak kan? Paling 3 ke atas begitulah. Kalau asma kan? Asmaun kata mereka nggak masuk. Gitu ya. Asmaun nggak masuk. Pakai alif sama itu juga. Asma. Yang pertama Pak, bukan. Untuk yang alif dan hamzah dan alif ini, yang pertama memang berakhiran alif dan ta, astagfirullah. Alif dan hamzah. Cuman bentuknya tuh khas Pak, kalimatnya, harokatnya itu loh khas. Coba antum lihat harokatnya semua. Ya, asdiqa, aghnia, aqwiya, fuqara, zumala, seperti punya pola tersendiri gitu loh Pak. Sedangkan asma ikut pola itu enggak? Ya, 2 pengucapan beda. Enggak kayak begini. Kan ini asdi, aqwi, itu asma, beda dia. Maka akhirnya kata mereka enggak masuk. Ya, enggak yang asma enggak masuk. Cuma di sini enggak mau panjang lebar ya. Pokoknya sesuai dengan ini aja. Ya jamak yang ini aja yang nggak boleh dijamak, gitulah yang nggak boleh dijamak, nggak boleh ditanwin. Sebenarnya di sana ada pembahasan syarat-syaratnya, ini syarat harus begini, jamak muannats salim juga begini, jamak taksir begini yang boleh ditanwin. Panjang Mbak pembahasannya, ya. Jadi ya seperti itulah ya. Nah, insyaallah taala pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk pelajaran yang ke-14. Masya Allah, ini semakin ke depan semakin melaju ya. Jadi istilahnya gampangannya gini, kalau kita nanam pohon, ketika pohon itu kecil maka angin yang menerpa juga kecil. Tapi semakin menjulang pelajarannya semakin naik, maka ujian juga semakin bertambah. Ketika kita masih anak-anak, paling ujiannya mau jajan nggak kasih duit gitu kan ya. Ketika sejadi bapak-bapak, gimana Pak Evan?
Dimintai Listrik. bukan hanya dimintai duit, macam-macam, masya Allah, gitu ya. Dan itulah memang kehidupan, gitu ya. Semakin tinggi seseorang, semakin apa? Ya, banyak yang butuh dipikirkan. Ya, maka kalau antum kok tambah pusing saat jadi bertunjukkan antum benar-benar belajar. Ya, kalau belum pusing, jadi belum, gitu loh. Nah, wallahu taala. Begitu ya. Dan insya Allah di pelajaran ke-14 ini kita akan dikenalkan lagi dengan bentuk-bentuk fiil. Ya, bentuk fiil. Oh, semakin disikat kita ini, insya Allah. Taib, PR. PR nggak Pak Evan? Pak Evan, PR nggak? Nggak bisa. Terus ini ketentuan disampaikan. Kalau sampean bilang ada PR ya kita kasih PR. Kalau sampean bilang enggak ya kita usahakan. Dari ketua kelas. Oh PR. Ada seperti belum yang lagi. Taib. Selanjutnya. Sudah? Bisa dia. Satu kalimat aja. Diterjemahkan ke dalam bahasa Arab ya. Kalimat ini. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Oh, baik, Pak. Baik. Saya memiliki, sudah nih ya. Saya memiliki teman-teman kelas yang kaya raya. Teman-teman kelas, ya teman-teman kelas masih banyak ya, yang kaya raya. Sudah. Kaya, yo kaya, Pak. Kaya maksudnya kaya raya itu kaya gitu loh, Pak. Yang kaya-kaya. Kayak banget. Bapaknya mereka ini sudah lewat ya tulisan bapak nih. Bapaknya mereka adalah insinyur. Maksudnya bapak-bapak mereka ya, kan temannya banyak. Jadi bapak-bapak mereka insinyur dan ibu-ibu mereka adalah kepala-kepala sekolah. Ini ya Pak, PNS Pak ini. Sudah itu aja. Sudah? Ingat kata ganti tadi ya. Nih, Anda masukkan di sini nih. Dua ini ya, yang jamak. Cukup itu aja karena Pak Evan juga berat hati jadi ya satu aja. Sampai di sini dulu insyaallah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.